Terdapat 3 tahapan penting dalam melakukan analisis sisi aktif target pada virtual screening untuk memprediksi potensi obat COVID-19. Yang pertama yaitu analisis, memprediksi struktur, dan pemodelan homologi protein yang disandikan SARS-CoV-2. Genom SARS-CoV-2 diperoleh dari GenBank. Urutan SARS-CoV-2 diselaraskan dengan seluruh database menggunakan BLASTDN untuk mencari genom virus homologi. Setelah analisis filogenetik dan penyelarasan urutan 22 coronavirus dari berbagai spesies, telah ditemukan 3 coronavirus dari kelelawar, yang mana memiliki identitas urutan genom tertinggi terdapat pada SARS-CoV-2. Dalam penelitian ini, karena identitas genom yang tinggi antara SARS-CoV-2 dan SARS-CoV, maka prediksi struktur dan fungsi protein penyandi genom SARS-CoV-2 terutama didasarkan pada penelitian tentang protein homologi pada SARS-CoV. Untuk memverifikasi keakuratan pemodelan homolog, telah dilakukan penyelarasan struktur komputasi SARS-CoV-2 yaitu 3CL-Pro yang dimodelkan dari SARS-CoV-3 CL-Pro dengan struktur kristal SARS-CoV-2 3CL-Pro yang baru saja dipecahkan. Model komputasi SARS-CoV-2 3CL-Pro menunjukkan CARMSD sebesar 0,471 angstrom pada struktur keseluruhan dibandingkan dengan struktur SARS-CoV-2 3CL-Pro. Terlebih lagi, CARMSD antara daerah peningkatan substratnya hanya 0,126 angstrom, menunjukkan perbedaan yang sangat sedikit. Pada tahapan yang kedua, yaitu screening ligand virtual dari target obat potensial dari SARS-CoV-2. Terapi yang bekerja pada virus corona dapat dibagi menjadi beberapa kategori jalur spesifik. Yang pertama yaitu beberapa aksi pada enzim atau protein fungsional yang penting untuk virus mencegah sintesis dan replikasi RNA virus. Yang kedua, beberapa aksi pada protein struktural virus menghalangi virus untuk mengikat reseptor sel manusia dan menghambat proses perakitan virus sendiri. Yang ketiga, beberapa faktor penghasil virulensi untuk mengembalikan bawaan inang kekebalan. Dan yang keempat, beberapa bekerja pada reseptor atau enzim spesifik inang, mencegah virus masuk ke dalam sel inang. Untuk kategori yang pertama yaitu target mencegah sintesis RNA virus dan replikasi. Sebagai protein fungsional yang signifikan dari coronavirus, NSPS adalah terlibat dalam transkripsi RNA, translasi, sintesis protein, pemrosesan dan modifikasi, replikasi virus, dan infeksi inang. Di antara mereka, 3CL-Pro, PL-Pro, RDRP, dan helikase adalah target paling penting untuk mengembangkan inhibitor molekul kecil karena fungsi biologisnya yang jelas dan situs aktif enzim yang vital. Kategori yang kedua yaitu menargetkan penghambat protein struktural virus. Spike adalah protein struktural utama dari coronavirus yang berkumpul menjadi struktur mahkota khusus pada permukaan virus sebagai pemangkas. Spike adalah protein utama yang berinteraksi dengan inang dengan cara mengikat reseptor sel inang untuk memediasi invasi virus dan menentukan jaringan virus atau tropisme inang. Spike ini dibelah menjadi dua menjadi S1 dan S2. Fungsi S1 adalah untuk mengikat dengan reseptor permukaan sel inang dan subunit S2, memediasi fusi sel virus dan membran sel. Integritas struktural spike dan antisipasi pembelahan memainkan peran kunci dalam invasi virus dan virulensi. Strategi terapi untuk memblokir coronavirus memasuki sel inang dengan menargetkan protein spike atau reseptor spesifik pada permukaan sel inang sangat berharga untuk pengembangan obat antivirus. Kategori yang ketiga yaitu menargetkan faktor penghambat virulensi. Ada 3 faktor penghambat virulensi virus corona, NSP1, NSP3C, dan ORF7A terkait dengan mengganggu kekebalan bawaan dan membantu inang dalam menghancurkan kekebalan virus corona. NSP1 berinteraksi dengan subunit ribosomal inang 40S yang menginduksi degradasi mRNA inang secara spesifik dan juga menghambat produksi interferon tipe 143. NSP3C memiliki kemampuan untuk mengikat dengan ADP ribosa inang untuk membantu virus corona melawan inang kekebalan bawaan. Antigen matriks sumsum tulang 2 atau BST2 dapat menghambat pelepasan coronavirus yang baru terkait dari host cell. SARS-CoV-2 ORF
7A secara langsung mengikat BST2 dan menghambatnya dengan memblokir glikosilasi BST245. Bukti ini menunjukkan bahwa NSP1, NSP3C, dan ORF7A mungkin potensial untuk menemukan obat antivirus. Dan kategori yang keempat atau yang terakhir yaitu target memblokir reseptor atau enzim khusus selang. Host ACE2 telah dibuktikan oleh banyak penelitian sebagai yang spesifik reseptor untuk spike RBD dari SARS-CoV-2. Riset terbaru menunjukkan bahwa reseptor inang SARS-CoV-2 konsisten dengan SARS-CoV, menunjukkan bahwa urutan spike RBD dan SARS-CoV-2 mirip dengan SARS-CoV-RBD pada interaksi yang penting antara beberapa residu asam amino utama dari RBD. Motif pengingatan reseptor dan ACE224. Berdasarkan penelitian saat ini, kemajuan ACE2 dianggap sebagai target host untuk pengobatan infeksi coronavirus untuk memblokir SARS-CoV-2 memasuki inang sel. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga yaitu screening virtual dari identifikasi target obat antivirus umum. Untuk memverifikasi lebih lanjut hasil screening obat zinc database dan memanfaatkan sumber daya obat antivirus saat ini, telah dibangun database 78 obat antivirus untuk perhitungan mendalam, termasuk senyawa yang sudah ada di pasaran dan sedang menjalani uji klinis untuk mengobati infeksi SARS-CoV-2. Senyawa itu berlabuh dengan 19 target yang dibangun SARS-CoV-2 dan 2 target manusia untuk memprediksi kemungkinannya target, dan juga untuk mencari kemungkinan mitra yang mengikat target penting. Perhatian khusus diberikan pada obat-obatan saat ini dalam uji klinis. Semua hasil skor docking yang dihitung terdaftar dalam file Excel pendukung. Sekian jawaban untuk pertanyaan nomor 2.